Dalam nama Yesus kami siap menerima yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian yang baru kita pujikan, sering kita nyanyikan, bahkan kita hafal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Tapi apakah kita sudah merasakan kebaikan Tuhan? Apakah kita sudah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Hari ini hari kedua di tahun 2022. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mohon maaf, tolong maskernya bisa dipakai Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semua boleh nyaman. Oke, makasih buat kerjasamanya. Jadi kita sudah melangkah di hari yang kedua di tahun 2022. Saya percaya setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak diukur dengan berkat apa yang saudara terima. Apapun yang saudara terima di tahun sebelumnya, sakit, pergumulan masalah apapun, kita bisa mengecap dan bisa melihat kebaikan Tuhan. Justru saat kita dalam keadaan masalah, kita lebih lagi bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap kita. Daud di dalam Alkitab menceritakan, Daud ini seorang penggembala kambing domba. Hidupnya selalu memuji-muji Tuhan. Tapi pada waktu dia mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya, dia mengalami masalah, yaitu beruang singa menerkam Daud dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan tangan kosong, dia bisa merobek mulut singa itu. Kenapa Daud bisa kuat? Kalau kita tahu, Daud ini mukanya imut-imut. Kalau saudara, amit-amit, enggak. Saudaranya imut-imut Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dengan kekuatan dari Tuhan, dia bisa melepaskan itu semua. Ada kekuatan dari Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu pemazmur ini, Daud ini menuliskan firman Tuhan ini. Keadaan dia sedang tidak baik. Memang sebelumnya Tuhan menolong dia dengan mengalahkan beruang dan singa. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Daud terus diuji dan diuji. Di ayat 34, di ayat pertama, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul dalam pelariannya, karena Saul begitu membenci Daud, dia pergi ke tanah Filistin. Ternyata di tanah Filistin, dia tidak menjumpai satu pertolongan, justru dia masuk lebih dalam lagi dalam kesesakannya. Dia harus berjumpa dengan Abimelek. Abimelek mengetahui bahwa Daud ini seorang tentara Israel yang pernah mengalahkan bangsanya. Lalu Abimelek mengetahui dan Daud pun mengetahuinya. Lalu dikatakan apa di ayat 34 ayat pertama? Daud pura-pura gila di sana. Supaya apa? Untuk melarikan diri daripada Abimelek. Tapi saya percaya, pada waktu Daud harus berpura-pura menjadi gila, itu hikmat dari Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan untuk setiap kita, tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Segala sesuatu biar urusan Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Amin. Jangan kita pernah mengatur Tuhan. Seorang yang pernah mengalahkan singa, tetapi disuruh pura-pura gila, akhirnya dia lepas. Akhirnya dia terbebas. Terus dalam kehidupannya dia terus merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga dalam ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah. Dia pernah merasakan, dia pernah mengecap
Kalau kata mengecap, berarti kita merasakan seperti kita kalau makan hari ini. Kalau kita makan, kita bisa merasakan makanan itu manis, asin, pedas, dan sebagainya. Berarti kita ada rasa mengecap. Makanan itu kalau kita tidak pernah mengecap, hanya langsung ditelan, pasti rasanya nggak enak. Kalau kita mengecap makanan itu, kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya, enaknya makanan itu. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Kalau kita bisa mengecap kebaikan Tuhan dan kita bisa merasakannya, maka kita akan mengerti betapa baiknya Tuhan Yesus kita. Jadi masalah apapun di dalam hidupmu tidak menggoyahkan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Yang mengerti berkata amin. Siapa di sini yang suka pedas? Oh, mas sedikit. Siapa di sini suka asin? Oke. Siapa di sini yang suka manis? Ada. Siapa yang di sini suka asam? Ada juga pasti ya. Kalau Pak Doni yang suka manis, saya suruh makan pedas levelnya Pak Riko. Tadi Pak Riko angkat tangan di pedas. Pasti dia megap-megap seperti ikan mas koki. Sebaliknya kalau Pak Riko suka pedas suruh makan manis, mungkin dia akan bulu kuduknya berdiri. Ini makanan apa kok manis-manis? Ada juga yang orang suka pahit, tapi jangan kepahitan ya Bapak Ibu Saudara. Waktu orang suka pahit, disuruh makan pare, dia merasa kepahitan. Tapi bagi orang menikmat pare itu nikmat, iya enggak? Apalagi penyuka makan pete, saudara enak yang makan, sebelahnya bisa tutup hidung. Untung kita semua pakai masker, jadi kita nggak apa-apa. Kalau kita makan pete, senjata makan tuan. Kenapa? Begitu kita makan pete, kita pakai masker, ababnya masuk diri kita sendiri. Jadi saya mau katakan, kenikmatan seseorang itu berbeda. Bagaimana orang menikmati makan sambal, bagaimana orang menikmati makan manis, dan sebagainya. Kalau saudara bisa menikmati sesuai dengan porsimu bersama Tuhan, jadilah dirimu itu nikmat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mencontoh orang lain, orang lain itu seperti ini, saya harus ikut-ikut. No, Tuhan mau berurusan pribadi, lepas pribadi dengan setiap kita. Kita nikmati setiap kebaikan Tuhan, kita kecap setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Mungkin suami istri, cara pengecapannya berbeda. Saya percaya. Contoh, lagu yang baru kita penyanyikan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku ngomong, ku yakin. Siapa yang diberkati dengan lagu ini? Amin. Enggak semua yang angkat tangan. Mungkin ada beberapa orang yang menikmati lagu ini. Tapi ada orang yang menikmati lagu yang mungkin lagi ku mau di sana. Ku mau di sana. Ada yang lagu pernah dengar ya? Ku mau di sana, enggak mau di sini, maunya di sana. Ada orang yang nyanyi lagu itu nangis Bapak Ibu Saudara. Dia rindu dengan Tuhan. Atau nyanyi, oh Yerusalem. Tapi saya mau katakan, setiap orang itu mempunyai porsi jiwa yang rindu kepada Tuhan berbeda-beda sesuai dengan isi hati masing-masing dan Tuhan penuhkan. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, saudara mau nangis, mungkin saudara waktu nyanyi praise, saudara menangis, enggak masalah. Enggak umum saudara. Tapi itulah jiwa kita dipenuhkan dengan Tuhan saat kita mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara mengecap kebaikan Tuhan, jangan pedulikan kanan kiri. Saudara, maksudnya ya nggak boleh egois, mentang-mentang sekarang kita pakai semua, enggak, bukan begitu. Tapi bagaimana kita ini mengekspresikan, mengecap apa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan saat kita dekat
dengan Tuhan. Seperti makanan, kita gak akan pernah bisa ngecap kalau makanan itu ada jauh di depan kita. Makanan itu kapan bisa kita kecap? Saat masuk dalam mulut kita, berarti dekat. Kapan kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Saat kita dekat dengan Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Di dalam, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Aku suka dekat pada Allah. Saat saudara mengecap, saudara bisa berkata, oh ini asin, oh ini manis. Sama saat saudara mengecap kebaikan Tuhan, saudara bisa menceritakan perbuatan Tuhan kepada sekelilingmu. Saudara akan menjadi saksi bagi banyak orang. Itu loh saudara, kecap itu bukan untuk diri sendiri, tapi saudara bisa memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat-sangat baik. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita imani Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maka kita akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita akan memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita akan memiliki penyerahan diri yang baik kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau belum pernah mengecap kebaikan Tuhan, karena engkau belum berkomunikasi, engkau belum dekat dengan Tuhan, kalau engkau belum menyerahkan diri pada Tuhan, mulai tahun 2022, lupakan apa yang di belakangmu dan berlari-lari pada tujuan, itu panggilan surgawi. Serahkan dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya saudara semua bisa merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita kembali ke Mazmur 34 ayat 9. Dikatakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kata melihat berarti dengan mata iman kita berbicara. Melihat, kita bisa dengan iman, ataupun kita melihat sudah kejadian dalam hidup setiap kita. Seperti Daud, pada waktu dia merobek mulut singa itu, dia melihat kebaikan Tuhan menolong. Tetapi pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul dan dia lari ke Filistin, dia melihatnya memang kebaikan Tuhan di masa lalunya. Tapi dengan imannya, dia tetap percaya. Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang mengerti berkata amin. Jadi, saudara hari ini belum ditolong Tuhan. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu, sekarang, maupun masa datang. Dengan cara apa? Membuka telinga kita, membuka mata iman kita. Seperti Yosua dan Kaleb. Pada waktu 10 pengintai itu disuruh mengintai. Dia melihat apakah orangnya kecil-kecil, orangnya sabar-sabar? Tidak. Yosua dan Kaleb tahu bahwa orang-orang enak itu orang-orang yang gede. Mungkin kalau bisa bahasakan orang kanibal. Tapi dia bisa melihat kebaikan Tuhan di depannya. Dia bisa melihat pertolongan Tuhan di depannya. Maka dia berkata, orangnya sedikit, kalau saya boleh gambarkan dalam bahasa saya hari-hari. Orangnya sedikit, orangnya itu mungkin cemen. Gak ada apa-apanya dengan kita. Itulah, kita bisa melihat bahwa walaupun kita di depan kita ada gunung yang besar, kita bisa melihat gunung itu lebih besar, gunung lebih kecil. Tuhan kita yang kita sembah lebih besar. Amin. Jadi kita wajib harus melihat kebaikan Tuhan di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Maka kebaikan Tuhan itu kalau saudara bisa melihatnya, itu akan terjadi atas hidupmu. Ulangan 9 ayat yang ketiga.
Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Ini peristiwa saat bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan. Kejadian di depan belum terjadi sesuatu, tapi Tuhan memerintahkan dia harus berjalan melewati sungai Yordan. Tetapi Tuhan berjanji, hari ini Tuhan Allahmu akan berjalan di depanmu. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Kata melihat itu seperti firman Tuhan Ibrani, kita belum menerima, tapi kita sudah percaya. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ada berjalan di depanmu? Saudara melihat? Tidak melihat, tapi saudara bisa merasakan bahwa setiap pertolongan-pertolongan Tuhan, saudara bisa merasakan. Lihatlah bahwa ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bangsa Israel saat melewati sungai Yordan, dia pun tidak dihanyutkan. Tapi pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa Israel saat dia melihat, membuka mata imannya, membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan. Keluaran 8 ayat 23. Keluaran 8:23. Tetapi sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Hari ini juga tanda mujizat akan terjadi bagi saudara semua. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Hari ini juga mujizat akan terjadi atas hidupmu. Dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan yang menjadi doa keluarga bagi setiap kita di tahun 2020. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Saudara percaya bahwa janji ini akan terjadi atas hidupmu. Amin. Coba ganti semua kaum Israel, ganti nama saudara keluarga Foni Kusuma. Keluarga siapa? Sebutkan. Dengan imanmu deklarasikan bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi atas hidupmu. Semua pakai berdiri bersama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga Foni Kusuma, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus membuka mata imanmu bahwa Tuhan sanggup berjalan di depanmu dan menuntun hidupmu. Gunung-gunung apapun yang terjadi atas hidupmu, saat Tuhan menyertai engkau, tidak perlu khawatir. Kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selamanya. Haleluya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang menimpamu hari ini, ingat, kasih Tuhan sangat hebat. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan masalahmu. Pandang kasih Tuhan. Tuhan akan pulihkan total. Tuhan akan pulihkan total. Imani, kecap dan lihatlah. Bawa pulang segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Engkau akan melangkah bersama Tuhan.
Engkau tidak pernah sendiri. Melewati api sekalipun, Tuhan menuntun hidupmu. Melewati sungai sekalipun, engkau tidak akan pernah dihanyutkan. Dalam gelap, Tuhan ada bersamamu. Jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau takut. Memang sangat sulit saat kita dalam tekanan, saat kita dalam kekalutan, kita berucap syukur. Kita harus tetap setia. Kita tetap harus berkata Tuhan baik, sangat sulit. Tetapi itu yang harus saudara dan saya lakukan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Karena dengan bersyukur, menarik tangan Tuhan menolong hidupmu. Dengan bersyukur, menarik mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Dengan bersyukur, membukakan pintu surga dan engkau masuk ke dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan hari ini. Engkau menjamah ya Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa setiap kami Bapa. Tuhan, Kau jamah mereka. Pertolongan-Mu terjadi bagi mereka Bapa. Apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan menolongnya Tuhan. Amin. Mereka yang bergumul tentang suami, tentang istrinya Tuhan, Engkau yang menciptakan mereka, mereka yang orang tua yang bergumul tentang anak-anaknya, Engkau yang menciptakan mereka semua Tuhan. Hati raja-raja ada dalam tangan Tuhan. Hati pembesar-pembesar ada dalam tangan Tuhan. Hati suami, hati istri, hati anak-anak ada di dalam tangan Tuhan. Dan Kau Tuhan sanggup mengubahkannya Tuhan. Kau sanggup mengubahkannya Tuhan. Jadikan setiap kami suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik Tuhan. Jadikan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Jadikan kami pembisnis-pembisnis yang baik Tuhan. Jadikan kami di profesi kami masing-masing orang yang baik Tuhan. Orang yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap bersyukur bersama-sama saya berkata, amin.